Heyo, kembali lagi bersama Kak Kulkela di edisi Talk Slow. Dan kali ini kita jumpa lagi bersama Made Rasta. Lama tak jumpa, brother. Oke, sebelum kita jauh tentang apa yang akan kita bicarakan hari ini, tentunya jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Dan sangat dimohonkan buat teman-teman untuk terus mendukung saya, Made Rasta, ataupun yang lainnya untuk nonton full, no skip. Ya, karena nggak ada ruginya ya. Buat subscribe. Oke, Kak Kulkela bersama Made Rasta di edisi Talk Slow. Oke, brother. Ya, Ini kita lama nggak jumpa, sekali jumpa tanpa berkabar langsung bertamu. Rencana hari ini kita ngobrol apa? ngobrol. Apa? Nggak ada bahan. Kan kamu yang punya podcast, Oke. harus bikin materi seharusnya. Oke, ini materinya anggap aja teman-teman yang nonton, teman-teman yang punya pertanyaan ya. Oke, ini kan yang mungkin yang lebih tahu sosok seorang Made Rasta itu adalah YouTuber dengan kontennya cover, Ya, cover ukulele. ukulele ya. Dan juga bisa main suling juga. Dan tahun kemarin ya 2019 ya yang ikut itu yang di televisi. 2019. 2019 ikut kompetisi di net itu gokil. Go antara go maju kill Bunuh. mati. Nah di sana dia ya ikut cover juga ya. Tapi dengan memainkan berapa alat musik tuh? 3. 3 ukulele, djembe sama kazoo. Kazoo yang itu ya yang. Ya, Dan wow, dukungannya dari banyak orang dan lolos jadi juara 1. juara 1. Hadiahnya berapa itu? 10 miliar. 10 miliar. Enggak, bercanda. 10 juta. 10 juta. Dan jujur, saya iri lihat dia berangkat ke sana. Karena yang orang yang jadi jurinya itu idola saya, Bang Komeng. Oh, Bang Komeng. Bang Komeng juga sekarang Idola sama Bang Komeng ya? dia juga aktif di PMI. Keren tuh Bang Komeng tuh, PMI keren. Palang Merah Indonesia. Indonesia. Dia aktif anggota aktif. Dan sekarang Bang Komeng juga bikin itu juga dia. Bikin sama YouTube kayak gini juga. Oh, bikin YouTube. Dan itu juga keren banget YouTube-nya, saya sering nonton. Nah, kita kembali ke Made Rasta. Sekian lama nggak bertemu, untuk konten ini masih tetap ya? Konten masih tetap. Masih tetap. Kapan? Karena kan kebetulan juga masih dalam suasana pandemi, jadi Pandemi. nggak sempat keluar untuk pekerjaan dan lain sebagainya, jadi fokus konten aja. Khusus konten. Dan dulunya sebelum waktu masih berjalan konten ya, ngapur-ngapur tuh sosok orang Made Rasta juga pernah nyanyi reguler. Ya, reguler. Itu di mana itu? Ya paling ngamen-ngamen di bar, terus rumah makan. Bukan rumah duka ya? Sempat juga di Toya de Pasya. Toya de Pasya. Dan itu setelah pandemi Fokus di konten. karena nggak ada pekerjaan lagi ya. Jadi sambil menghilangkan kegabutan. Terus Ya sambil latihan vokal, kan daripada mubasir bikin video ya diupload di YouTube. Jadi kebetulan banyak yang suka, ya lanjut terus. karena menghibur itu ibadah. Ibadah Itu juga bisa buat perut kenyang. Isinya ada penghasilannya. Dan syukur-syukur nih katanya kabar sekarang nih udah mulai mendekati subscribernya berapa nih? 900, 800? Hampir 900. Hampir 900 dan target dia kan 1 juta nih. Dulu kita pernah ngobrol dengan dia kan. Kalau sampai 1 juta subscriber ada perayaan nggak? Pasti. Tentunya ada suatu planning nanti di 1 juta subscriber, di mana planningnya kaitannya dengan sosial. Kegiatan sosial. Kita bakal Bagi-bagi istri. sering jangan punya 1 istri tuh nggak bisa dibagi. Lain kalau 3 punya. Nggak mungkin buat subscriber yang belum punya istri. Iya. Jadi mungkin ngadain kawin massal mungkin ya. Planningnya mungkin nanti ketika sudah 1 juta subscriber, kita lebih sering berbagi lah. Nanti ada konten-konten berbagi. Mungkin bisa dibilang giveaway-nya ya. Ya, giveaway buat teman-teman yang sudah support juga kan. Terus ada teman-teman dan saudara-saudara kita yang masih butuh uluran tangan kita kan. Jadi
mungkin planningnya itu. planningnya atau mungkin dari teman-teman subscriber Made Rasta mungkin nanti bisa kasih masukan Ya, atau kasih ide-ide. Dan nanti juga bakal bikin komunitas di 1 juta subscriber. Rencananya Made Rasta bikin komunitas peduli, saling peduli. Nah, di sana juga kita bakal bisa gabung bareng-bareng untuk jalanin kegiatan sosial. aksi sosialnya ya. Wow, mulia banget, keren. Nah, di sini juga kabarnya ya dari sosok Made Rasta katanya pengen hengkang dari cover atau pengen pindah jalur. Ini desas-desus ya yang saya dengar. Padahal saya belum sempat publikasi. Nah, itu kan Kamu bukan tahunya di mana ya? kita pernah ngobrol ya. Enggak, udah berapa tahun nggak ketemu sama. Nggak, karena ngelihatnya ada sih isu yang saya dengar atau mungkin ada titik kejenuhan atau mungkin ada sesuatu hal atau gimana nih yang mendasari. Jenuh sih enggak ya sebenarnya. Sebenarnya saya suka cover awalnya. Suka cover itu karena apresiasi terhadap karya-karya yang ada di Indonesia. Makanya sebagian besar konten yang saya buat tentang cover itu pasti lagu Indonesia. Jarang saya membawakan lagu luar. Jadi pertamanya sebatas Mulik-mulik atau bahan-bahan untuk nyanyi atau gimana? Sebatas artinya bentuk dukungan lah terhadap musisi-musisi Indonesia. Jadi saya itu mengcover itu sebatas ya mengapa sih namanya itu? Apresiasi. Mengapresiasi. Tadi aspirasi ya. Ini adalah kebiasaan ngomong wakil rakyat jadinya bicaranya aspirasi. Jadi mengapresiasi. Jadi salah satu bentuk apresiasi buat teman-teman musisi yang ada di Indonesia. Jadi setelah lama berjalan, tahu-tahu banyak yang suka. Jadi banyak request kan. Jadi karena dasarnya tidak ingin mengecewakan pengikut-pengikut di YouTube, subscriber di YouTube, akhirnya bikin cover. Nah, belakangan ini banyak juga yang nanya seperti yang Kul bilang tadi. Kenapa jarang Bang bikin konten cover? Jadi kemarin ini kan ada berita yang beredar ya. Beredar tentang undang-undang yang mengatur masalah hak eksklusif untuk pencipta, copyright terus itu ya. masalah yang punya karya sama publisher dan lain sebagainya. Akhirnya saya memandang ini kok semakin rumit ya gitu. Soalnya kan kita tahu ini khusus di YouTube ya. Kalau platform lain saya kurang tahu. Kalau di YouTube yang saya tahu kan ada aturan yang mengatur tentang pembagian hasil atau pembagian dari hak untuk masalah penghasilan lah. Masalah penghasilan kita dibagi 2 ataukah dibagi berapa persentase. Dan yang saya tahu kan persentasenya ketika saya cover dan cover saya itu diklaim hak cipta. Mungkin ada publisher yang mengurus masalah itu. Biasanya 70% ke pencipta lewat publisher, terus 30% untuk yang cover. Bukan 30% Mas. Beberapa persen untuk ke YouTube. Nah, sisanya itu baru untuk kita. Jadi buat teman-teman yang punya pikiran bahwa konten kreator cover lagu itu penghasilannya banyak dan lain sebagainya, itu keliru sebenarnya. Bukan 100% jadi milik YouTubernya, bukan. Karena kebanyakan lagu yang kita cover itu biasanya hampir rata-rata sudah didaftarkan hak cipta. Nah, makanya ada kan ketika saya upload video terus tombol downloadnya itu tidak bisa diklik kan. Nah, itu berarti saya udah kena klaim hak cipta. Nah, jadi penghasilannya itu ya nggak seberapa. Jadi kadang-kadang kan dipandang itu enak banget, bawain lagu orang, bawain karya orang, dapat duit, kaya gitu kan. Kadang-kadang kan karena ketidaktahuan minim informasi akhirnya dianggap bahwa konten kreator cover itu banyak penghasilan. Padahal enggak. Beda sekali dengan vlogger, gaming dan yang lainnya, itu beda banget. Karena itu nggak ada pembagiannya berarti ya. Nah, akhirnya karena ada desas-desus seperti itu, dan saya juga sempat nonton konferensi persnya masalah pengaturan hak eksklusif gitu ya? untuk pencipta karya dan publisher itu. Akhirnya saya mengurangi, bukan selesai sih. Jadi mengurangi bikin konten-konten cover. Akhirnya bulan ini
dimulai dari bulan ini keseringan saya bikin lagu. Bikin lagu. Ya, bikin lagu sendiri ya. Berarti kembali ke masa dulu ya. Ya, dulu kan bikin lagu. Karena dulu ya mungkin kalian pernah mengikuti sosok dia. Itu dulu dikenalnya sebagai sosok seorang Yoganata. Nah, Yoganata ini karakternya adalah dia penyanyi. Dia emang pembuat lagu juga, instrumen dan semuanya dari dia. Nah, setelah itu mungkin agak sedikit vakum karena kondisi juga ya dulu ya. Akhirnya ya mencari peluang yang lain. Tapi emang sejatinya dia awalnya dia adalah sosok seorang musisi bertalenta. Jangankan untuk masalah musik lagu. Dia juga ini sosok seorang penggarap juga kontemporer ya, gamelan Karena juga, kebetulan kan berkecimpung di dunia seni juga. Basicnya udah ada berarti ini. Wow. Terus untuk rencana ke depan ini kan akan ada apa sih dari Made Rasta? Akan seperti apa nih konten selanjutnya? Lebih ke apa? Khusus di YouTube ya, karena sekarang kita melihat, saya sebenarnya dalam kondisi prihatin saat ini, karena prihatinnya seperti apa? Nah, banyak isu-isu yang hampir membuat mental rakyat-rakyat kita, bukan rakyat-rakyat kita sih, artinya teman-teman kita, saudara-saudara kita itu semakin tertekan sekarang kan. Belum berada di ranah situasi seperti sekarang pandemi, terus dihidangkan dengan isu-isu sosial lainnya, seperti halnya baru kemarin ada demo tentang RUU Hak Cipta dan lain sebagainya. Jadi saat ini saya lebih prihatin dengan kondisi teman-teman dan saudara-saudara kita di Indonesia tentunya. Jadi, nah itu yang memacu saya. Jadi selama sebulan ini lebih sering membuat lagu, di mana lagunya erat sekali kaitannya dengan ranah sosial. Ranah sosial. Berarti istilahnya menyuarakan apa yang Made Ya, Rasta betul. lihat gitu. Jadi hampir beberapa hari ini saya menyerap dari aspirasi teman-teman yang ada DM di Instagram, terus ada komen-komen di Instagram tentang keluh kesah gimana kondisinya pada saat ini, yang selalu dihidangkan dengan isu-isu yang seolah-olah menjadi propaganda di dalam mentalnya sendiri. Jadi mentalnya sendiri itu dipropaganda, aku nggak bisa makan, aku nggak bisa, sedangkan aku harus gini, harus di rumah, sedangkan pada saat aku di rumah juga disalahkan dan lain sebagainya. Jadi kan secara tidak langsung ada propaganda di mentalnya masing-masing, di pikirannya masing-masing. Jadi prihatin melihat itu, muncullah ide membuat satu rangkuman di mana semua keluh kesah dari teman-teman, saudara-saudara tersebut bisa disuarakan lewat karya. Jadi bentuk lagu lah. Bentuk lagu. Wow. Itu berat. Kalau omongnya seperti ini, jujur saya nggak kuat karena saya tidak terlalu formal soalnya. Mungkin dari teman-teman tahu saya ini orangnya belak-belakan, nyablak, dan apa adanya, tapi ini kayak lama-lama kita lihat sosok seorang Made Rasta ini cocok jadi ini makin ya kayaknya. Nggak jelas ya. Masalah makin nggak jelas. Kayaknya soalnya kan siap-siap pakai jas sama dasi kayaknya nih. Jadi gini, teman-teman yang di subscribe di YouTube kan kebanyakan orang tahu bahwa Made Rasta itu anak reggae, di mana anak reggae itu jauh sekali kaitannya dengan konteks politik, konteks kenegaraan. Karena di mana-mana kita tahu orang yang jiwanya reggae, karena kita membahas reggae kan jiwa itu kan, bukan masalah passion gitu. Jadi jiwa biasanya bebas, suka keindahan, suka dengan alam, santai kan, santuy apa namanya. Santuy. Jadi Made Rasta ini kok tiba-tiba beralih ke ranah sana, karena dulunya histori Made Rasta kan waktu masih Yoganata juga bikin lagu-lagu kritik tentang sosial. Kritik itu tentang sosial juga. Karena saya menganggap kritikan sosial bagian dari kita mencintai alam kita sendiri. Ya kan betul ya. Ketika kita ingin menyelamatkan apa yang terjadi dan ingin meluruskan apa yang sedang membengkok, itu kan sama saja kita menyelamatkan alam beserta isinya. Istilahnya bisa dibilang aspirasi kreasi lewat karya. Wah, itu ya. Itu bisa bikin lirik lagu. Mungkin bisa dibilang di sini mungkin semua orang bisa berkarya ya lewat aspirasinya dia, lewat lagu, lewat puisi, atau lewat kesenian kontemporer, lukisan, tarian atau apapun. Nah di sini juga banyak juga temen kan sekarang ini juga ini yang saya pengen mungkin lagi up-upnya ya untuk demo inilah. Ini kita tidak mau bahas demo ini itu tapi lebih ke pengertian demo. Kata demo itu sebenarnya apa sih? Demo itu kan
secara lengkapnya ya itu kan singkatannya itu demo. Demo itu demonstrasi. Arti suatu hal yang berranah atau berbau pertunjukan. Kita menunjukkan sesuatu. Nah, entah itu berbentuk aspirasi, entah itu berbentuk kritikan, entah itu berbentuk apalagi, yang jelas demonstrasi itu adalah kita menunjukkan sesuatu dan kita ingin menyampaikan sesuatu gitu. Jadi banyak orang sih menyalahartikan demo, ketika demo seketika dikaitkan dengan hal yang negatif, beramai-ramai, merusak dan lain sebagainya. Sebenarnya kan bukan begitu. Makna dari demonstrasi ya kita ingin menunjukkan sesuatu, ingin menyampaikan sesuatu gitu. Dan itu kan sah-sah saja. Istilahnya kan meluruskan apa sih yang diberitakan sekarang melalui demonstrasi. Tapi dengan, nah juga di sini kan demonstrasi itu juga istilah dibilang demo itu kan juga ada undang-undangnya juga kan. Ya. Nggak sembarang bisa. Di sini kita pilah kan? dulu. Ada dua kan. Dia. Ada demokrasi. Ya, demokrasi adalah hak atau kebebasan kita untuk menyampaikan sesuatu. Nah, demonstrasi itu adalah implementasi dari demokrasi. Artinya bentuk kita menyampaikan seperti apa itu demonstrasi. Nah, masalah apakah demokrasi itu salah? Apakah demo itu salah atau demonstrasi itu salah? Ya tidak, karena kan kita di Indonesia khususnya kita sudah dilindungi oleh undang-undang. Jadi kita itu demo bukan semata-mata ingin menyampaikan apa yang kita mau dengan semena-mena, tapi kita sudah dilindungi undang-undang dan itu sah, dan itu boleh. Dengan ketentuan dan dengan ya caranya tentunya juga, ada kode etiknya untuk menyampaikan sesuatu itu lewat demonstrasi itu pasti ada kode etiknya. Tapi hari-hari kemarin ini, beberapa hari kemarin ini saya lihat di media sosial kan, kita sebagai masyarakat Indonesia yang taat pada hukum dan aturan di Indonesia, kita seolah-olah beberapa besar dari teman-teman kita, sebagian besar dari teman-teman kita menyalahkan orang-orang yang demo. Dan saya sempat baca itu seolah-olah ngapain sih kamu demo, ini bikin kerusuhan aja. Pokoknya spekulasi dari orang-orang yang menilai demo itu selalu negatif. Padahal tidak ada kepentingan di dalam demo itu. Untuk orang-orang yang demo ini sebenarnya tidak, karena kepentingannya adalah membela dan menuntut hak. Demo itu kan hak setiap negara untuk menyampaikan apa yang harus disuarakan. Jadi tujuannya yang jelas pasti positif. Nah, terkecuali ada orang-orang atau oknum-oknum yang memanfaatkan situasi tersebut. Jadi untuk mempropaganda, untuk menopangin dengan kepentingan sendiri dan lain sebagainya, itu beda. Tapi kita demo itu kan sah dan dilindungi undang-undang. Jadi kita tidak perlu menghakimi orang yang demo, menyalahkan orang yang demo, karena yang diperjuangkan di dalam demo tersebut adalah suatu hal yang berdampak positif untuk masyarakat luas. Pasti itu dan pasti. itu tertulis juga kan di syarat sebelum demo itu apa nih aspirasinya apa, ya, orasinya akan diisi apa. Dan itu juga udah atas dasar analisa yang betul-betul matang kan. Kita analisa dulu apa sih yang kita demokan, terus masalahnya di mana, letak negatifnya di mana, dampak negatifnya seperti apa. Setelah itu baru kita demo. Nggak mungkin kalau kita ojor-ojor langsung demo, itu nggak mungkin. Nah kemarin kan ada aksi demo yang sedikit dibilang itu anarkis. Anarkis. Nah, di sini juga kita perlu tekankan bahwa anarkis tersebut tidak selalu berranah negatif. Karena anarkis pada awal katanya, makna dari kata anarkis itu kan merdeka, artinya kita tidak di bawah tekanan siapapun, itu anarkis. Makanya banyak kan orang-orang punk itu pakai lambang anarki. Anarki itu sebenarnya band apa ya? Ada bandnya juga. Ada bandnya. Tapi jadi, emang lahirnya itu kan dari sana juga. Jadi kebebasan. Makanya rata-rata kita melihat jiwa-jiwa anak punk seperti kamu. Ini anak punk loh dulu ya. Jadi suka kebebasan. Kebebasan yang juga teratur, jadi nggak semata-mata ada ranah dan tempatnya ya, juga gitu. Nah akhirnya kenapa kemarin ada demo yang anarkis? Kita perlu cari dulu ujung pangkal permasalahannya seperti apa, apa yang menyebabkan demo itu sampai anarkis dan lain sebagainya. Jangan kita langsung seolah-olah memponis kan, menjudge ini demo anarkis dan lain sebagainya. Karena dulu kan sudah sering terjadi ada demo dan itu pun berjalan dengan lancar. Kan? Tidak ada anarkis dan lain sebagainya. Tidak ada propaganda intinya juga. Kalau beranjak dari masa lalu, demo-demo yang dulu, kenapa tidak ada yang anarkis? Karena
penyerapan atau dari penyerapan dari apa yang diaspirasikan oleh pendemo-pendemo tersebut cepat diserap, jadi ditanggapi dan cepat ditanggapi dan lain sebagainya. Dan dicermati juga. Jadi logikanya ketika kita demo menyampaikan suatu aspirasi, namun tidak segera diindahkan, tidak ditanggapi, tidak mendapatkan tanggapan apapun, jadi kemarahan itu pasti ada. Kan? Nah, ketika kemarahan itu ada, terus ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memprovokasi ketidakterimaan tersebut, ya maka terjadilah anarkis tersebut. Jadi kita tidak bisa menjudge ini kok gini katanya kita kok bikin keributan, bikin apa. Itu kita jangan pandang keributan sama anarkisnya, tapi kita pandang ujung pangkal masalahnya seperti apa. Kalau kita dengan mudah seperti itu kita menjudge orang-orang demo, kita kan jadinya berantem di kalangan rakyat kecil saja. Iya. Dan wakil-wakil kita ya enak-enak tiduran sambil nonton kan, enak nih, bagus nih, bagus. Itu aja. Jadi saya imbau lebih menekankan buat teman-teman, kita nggak perlu saling menjudge, artinya saling memponis apa dan lain sebagainya. Kita butuh saling support. Ketika ada teman yang demo, lebih baik kita himbau teman kan, jangan sampai anarkis seperti ini, jangan merusak gini dan lain sebagainya. Kita perjuangkan apa yang patut kita perjuangkan. Kita berjuang bersama-sama kan. Jadi bukan semata-mata orang demo kita nggak demo berarti kita nggak berjuang. Tidak, kita punya cara berjuang masing-masing kan. Sepertinya halnya saya tidak ikut demo umpamanya, tapi saya berjuang di lewat karya kan. Mungkin saja, jadi semoga saja beberapa lirik atau beberapa lagu yang saya buat bisa tersampaikan di telinga yang kita tuju. Siapa yang mau kita sampaikan aspirasinya, paling tidak lagu saya kemungkinan meskipun ikut kecil menyuarakan ya, juga di paling sana. tidak ikut menyuarakan gitu. Jadi secara tidak langsung menjadi support moral buat teman-teman yang turun ke lapangan juga kan. Jadi seperti itu. Ada perbedaannya juga ya. Demokrasi itu mungkin bisa lewat turun aksi ke jalan dan tetap mengikuti aturan-aturan yang sudah ada, dan ada juga yang demokrasi juga lewat karya. Karena saya kan miris juga, ada teman-teman kita yang turun ke lapangan demo. Nah, ketika ada oknum yang tidak suka dengan demo tersebut, akhirnya bakal dibikin isu kan. Kan banyak teman-teman mahasiswa kita di fitnah dengan seperti itu. Seolah-olah ada gimmick-gimmick tertentu yang masuk di dalamnya. Seperti contoh, kemarin katanya mahasiswa yang demo semuanya, akhirnya dibikinkan gimmick kan. Entah siapa, ini kan kita bicara oknum yang tidak bertanggung jawab. Dibikinkan gimmick seolah-olah hampir banyak orang-orang yang demo itu bukan mahasiswa dan lain sebagainya. Nah, logikanya kan yang berhak demo kan bukan cuma mahasiswa, semuanya. Karena undang-undang mengatur bahwa semua warga negara punya hak untuk menyampaikan aspirasinya. Apa yang ada di dalam hatinya, ingin menyuarakan terhadap wakil. Makanya kita punya wakil rakyat, wakil rakyat tersebut adalah mewakili apa yang kita wadahnya kita kan sebenarnya gitu. Yang menampung apa yang ketidakpuasannya. Makanya kemarin saya nonton kan di TV, ini ternyata mahasiswa banyak bukan mahasiswa yang demo. Lah emang kenapa? Kecuali ujung-ujungnya mereka juga akan kerja juga kan. Kecuali orang-orang yang bukan non mahasiswa ini yang tanpa menyampaikan aspirasi tiba-tiba merusak fasilitas tanpa alasan yang jelas, tanpa sebab yang pasti merusak fasilitas dan lain sebagainya, itu beda kan. Ini kan kita menyampaikan aspirasi dulu. Hampir semua demo saya lihat dia itu demo dengan baik-baik aja dulu. Kita menyampaikan dengan orasi kan, entah itu bahasa orasi kan memang harus kita membangkitkan teman-teman yang ikut demo agar tidak menyerah dan lain sebagainya. Nah, hampir semuanya berjalan dengan lancar. Nah, ketika ada sesuatu hal yang tidak bisa saya sebut lah, artinya yang seolah-olah memancing emosi dari teman-teman pendemo, nah akhirnya terjadilah suatu benturan kan, menjadi demo yang anarkis. Padahal ketika memang pendemo ini diberikan hak secara penuh sesuai dengan undang-undang untuk melakukan demo ya dengan teratur, itu pasti terjadi. Pasti aman. Dan banyak juga buktinya kan. Ya, kan dari dulu kalau memang pendemo itu selalu kaitannya dengan anarkis, kan udah hancur negara kita. Udah hancur. Dan banyak juga bapak-bapak wakil rakyat kita kan
tahu betul sistem mekanisme demo itu seperti apa, jadi tidak memasalahkan. Bahkan di elit pun, di kaum elit, maksud saya di kaum wakil rakyat, kaum pejabat dan lain sebagainya, global, tidak juga terbatas untuk mengkritik pemerintah, karena kita itu memang perlu mengkritik pemerintah. Kita sangat menyayangkan sekali ketika pemerintah anti kritik. Nah ini dia. Iya, ketika pemerintah anti kritik berarti negeri kita ini udah nggak baik-baik saja. Jadi karena seberapa sempurna pun pemerintahan di suatu negara, ketika anti kritik, nah berarti tidak ada acuan untuk membenahi lebih baik lagi ke depannya. Berarti tidak ada demokrasi. Iya kan, karena kita udah merasa cukup dah segini, jadi tiap ada kritik ya tidak ditanggapi. Jadi ketika kritik seharusnya dipakai acuan untuk memotivasi ke depannya, membenahi sistem yang belum sempurna. Mungkin ada sistem yang terlalu menjerat rakyat kecil dan lain sebagainya, berarti perlu kita pembenahan. Nah, berarti kritik itu sangat perlu sekali. Tapi sekarang ini yang terjadi kan agak-agak ya mulai mainstream gitu, agak-agak ekstrim lah jadi. Ekstrim. Ketika ada orang kritik, wah ini dianggap gini, ini dianggap ini gitu. Seharusnya kan lebih dicermati lagi lah informasinya, apa sih informasi awalnya tentang demo ataupun tidak, maksud mereka demo itu ada apa, bagaimana. Alangkah baiknya kan seperti itu, sama halnya kita membeli buku kan, buku apa sih yang kita akan beli, dalam artian tahu judulnya aja. Apa mungkin karena judul itu bisa mewakili pertanyaan kita? Nggak mungkin, kecuali kita baca dulu. Sama halnya, ini contoh kecil lah istilahnya kan, sama halnya kita main sosmed ya, sosial media ya. Orang kadang ketika lihat sosmed itu paling lihat gambarnya atau videonya, tapi tanpa melihat captionnya juga. Ya itu kebiasaan kita. Nah itu dia. Sama hal juga dalam kehidupan ini ya, dalam artian demo atau apapun itu juga terkadang itu juga. Orang bisa menilai kita seperti apapun, mungkin mereka bebas menilai kita seperti apa, tapi mereka tidak tahu apa yang kita lakukan. Lebih baik langkah enaknya ya kita telaah dulu, kita cermati dulu apa sih maksudnya dari mereka demo, apa sih tujuan mereka untuk demo. Dan sangat disayangkan juga satu ya, mungkin ini yang paling sering terjadi ya, apapun demonya itu sering banget dibilang pasukan nasi bungkus. Ini maksudnya apa sih sebenarnya itu? Itu udah maksud saya. Jadi ada peribahasanya kalau di Indonesia. Panas setahun dihapus hujan sehari. Jadi perjuangan panas setahun dihapus hujan sehari. Dihapus hujan sehari. Ya kan logikanya ketika panas 1 tahun, ketika hujan 1 hari, panasnya udah hilang. Jadi beberapa tahun, puluhan tahun bahkan perjuangan untuk membangun negara ini terkadang dengan mudah dihancurkan hanya dengan satu isu. Ya, jadi ketika perjuangan mahasiswa, teman-teman kita dan lain sebagainya mendemo demi aspirasi dari masyarakat itu sendiri, terkadang mudah dipatahkan hanya dengan satu isu. Contoh yang seperti tadi disebutkan, pasukan nasi bungkus lah, seolah-olah ada yang mengorganisir, ada orang di balik demo itu sendiri, ada yang membiayai dan ini. Nah, itu kan belum tentu itu ya, karena kebanyakan demo yang kita tahu adalah mereka berangkat dari mereka diri sendiri, keinginan mereka sendiri, dan itu ada yang mereka perjuangkan. Ya tentu. Tentang ketidakpuasan suatu informasi dari dan logikanya kan gini kan, kayaknya tidak semudah itu orang mau melakukan hal demo itu seperti halnya demo itu hanya demi mendapatkan nasi bungkus, itu nggak masuk akal. Nggak mungkin lah. Mending dia kerja kan lebih dari satu bungkus kemungkinan. Ngapain juga kan melakukan hal-hal yang merugikan buat saya, istilah tidak menguntungkan. Tapi kalau emang yang benar-benar real demo itu berangkat dari diri sendiri, dari keinginan mereka, dan itu juga mereka harus dapat jawaban dari lewat aksi turun ke jalan dengan demokrasi, demonstrasi, tapi dengan tujuan yang benar-benar real dan kita tahu itu apa. Nah, itu dia. Wow, ini pembahasannya sangat dalam banget ya. Nanti rencananya saya mau ngobrol sama Rocky Gerung nanti. Rocky Gerung, serius nih. Wah, ini udah melangkahi saya nih. Oke, berangkat dari masalah demo, mungkin kalian lebih paham tentang demo, tapi di sini kita sedikit meluruskan. Jadi biar tidak ada kata-kata negatif lagi, ungkapan-ungkapan negatif, sebaiknya mentelaah dulu, dicermati dulu apa maksud dari demo itu sendiri. Tidak hanya langsung menilai itu buruk, negatif, atau lain sebagainya. Sama halnya diri kalian juga, apa kalian mau dinilai negatif tanpa ditahu nama kalian siapa, kalian dari mana, dan tujuan kalian apa, tapi langsung dinilai negatif. Itu kan tidak mungkin kan? Tidak.
kalian juga tidak mau. Ya saya paling tidak di sini saya tekankan artinya kita perlu saling menghargai karena sesuatu diperjuangkan oleh banyak orang itu pasti mempunyai suatu tujuan yang positif dan pasti itu. Dan ada alasan tertentu juga. Jadi ya kita hanya perlu saling menghargai lah. Jadi ketika perbedaan pendapat kita pandang suatu hal yang negatif itu sudah salah banget. Jadi perbedaan pendapat akan memunculkan suatu kesimpulan yang indah tentunya kan. Makanya setiap rapat, entah itu rapat pejabat, DPR dan lain sebagainya, itu kita kan sangat berharap ada suatu perbedaan pendapat agar bisa memunculkan kesimpulan yang bisa digunakan untuk orang banyak. Jadi tidak ada satu kepentingan oknum di sana. Jadi kepentingan kita bersama semuanya di sana. Gitu. Wow. Intinya pokoknya hari ini pembahasannya berat banget. Berat. Ini agak berat. Walaupun mungkin ini bukan ranah kita, tapi paling ya, ini kan sedikit, suara hati kita kan sedikit untuk memberikan informasi juga buat teman-teman yang mungkin masih awam tentang demo ya. Tapi di sini mungkin jika ada masukan ataupun ada perkataan kami yang salah atau yang kurang atau gimana, nanti bisa kalian share juga di komen atau mungkin bisa juga berbagi sama kita nanti. Nah, di sini juga kembali lagi ke Made Rasta. Untuk langkah awal nih setelah rencanamu tadi, kapan nih mau direalisasikan? Yang mana nih? Untuk rencana dari apa udah terlaksana? Yang mana itu? Untuk kontennya? Oh, udah konten udah. Untuk masalah bikin lagu dengan kaitannya ranah sosial. Itu udah berjalan 1 bulan ini. 1 bulan. Jadi dan kemarin juga sempat bikin lagu kan, yang komennya di blog itu. Itu kok bisa sih? Kenapa? Itu awalnya bikin lagu kan. Saya bikin lirik itu tidak pernah memojokkan satu instansi, satu oknum dan lain sebagainya. Jadi saya bikin lagu ya kita menyangkut aspek luas, aspek semua ya. Entah masyarakat, entah itu dengan wakil rakyat dan pokoknya semua yang ada di negeri ini saya bikinkan sebuah lirik di mana maksud dan tujuan dari lirik tersebut adalah kita bersama-sama untuk introspeksi diri, apa sih yang kita kurang, apa yang menyebabkan kita seperti ini, dan negeri kita seperti ini dan lain sebagainya. Jadi saya rasa kan aman-aman saja bikin lagu itu. Nah akhirnya saya upload di YouTube dan itu sebenarnya sih saya merasanya aman-aman saja, dari aman. Nah, akhirnya seketika banyak yang komen kan, karena dan kebanyakan dari komen itu apa? Wow, komennya agak-agak rata-rata ini ya agak cadas lah, ya. Cadas semua ekstrim banget. Karena kan saya juga nggak menyalahkan kebosanan dari rakyat Indonesia tentang sistem-sistem yang selama ini saya yakin betul artinya sistem dan undang-undang yang dibikin oleh pemerintah kan kita di Indonesia itu semuanya pasti bagus. Semua pasti bagus, nggak ada undang-undang yang mengatur tentang hal yang bersifat negatif dan lain sebagainya. Semuanya pasti positif. Tapi sisi kemuakan dari masyarakat, artinya kebosanan dari masyarakat yang selama ini dijalani adalah ketika undang-undang di atas itu sudah dibuat, sampai di lapangan tahu-tahu beda hasilnya. Ya, tidak sesuai dengan undang-undang yang dibuat. Nah ini itu juga ada oknum-oknum di luar itu juga ya sebenarnya ya. Contoh kecil kan, contoh kecil. Sampai saat ini, nah karena saya tidak mempelajari di bidang hukum, jadi saya kurang tahu tentang hukum itu seperti apa dan lain sebagainya di Indonesia. Tapi logika masyarakat menerima seperti ini. Contoh tukang maling sendal itu hukumannya bisa sampai 6 tahun. Maling sendal aja. Jangan kan maling sendal, maling ubi ada seorang nenek-nenek itu dihukum sampai 5 tahun. Yoi. Nah, sedangkan koruptor ini yang selama ini kita tahu koruptor ketika dia ditangkap dan dihukum, bahkan sisi penangkapannya pun tidak terlalu yang begitu eksklusif. Penjemputannya juga eksklusif. Bisa disebut eksklusif. Jadi dan kebanyakan penangkapannya di hotel ya. Enak loh ditangkap. Aneh ya. Tangkap. Kalau kita boleh jujur, ketika kita ditangkap, andai saja saya koruptor kan, saya ditangkap itu lebih enak dan penjaranya juga keren ya. Ya jaketnya juga mewah kan, itu ya mahal. Jaket orin itu kan mahal itu. Perbedaannya sangat jauh. Di sini juga kita bisa lihat itu diperlakukan dengan seolah-olah tidak bersalah. Dan masih bisa tersenyum, itu poin yang paling gini loh. Ketika orang dihukum, buat senyum itu susah sekali. Susah sekali. Padahal di luar Tapi kalau koruptor dihukum, ditangkap, gitu dia. Jadi bisa lambe-lambe ke sosial media, bagian seketika media. Dia jadi artis. Nah itu bedanya. Jadi
ketika koruptor ditangkap, hukumannya juga nggak karuan kan, kita nggak tahu seperti apa karena diberitakan selama sebulan, setelah sebulan ya udah nggak ada beritanya lagi. Itu kesannya kayak disembunyikan kasusnya ya, kayak nggak ada, wah kok ini nggak ada Tapi beritanya lagi. kalau orang maling sendal, orang maling ubi, bahkan ketika orang yang ngemaling dan ketahuan oleh warga itu bisa sampai dibunuh, kan sempat terjadi. Ketika maling ditangkap sampai dibakar hidup-hidup, digebukin, diajar massa sampai dibakar juga. Dan kenapa nggak koruptor seperti itu kan? Seharusnya koruptor seperti itu. Gitu. Aduh. Makanya banyak hal yang perlu dibenahi. Itulah yang mendasari masyarakat kita bosan dari dulu mendengar artinya sistem-sistem yang seperti itu katanya begini, tapi ketika di lapangan ya begitu jadinya. Ketidakseimbangan. Ya itu dah di kehidupan sosial mungkin. Intinya banyak kejadian yang ada di Indonesia dan banyak juga kejadian yang kita tahu tapi kita banyak tidak tahu akhirnya seperti apa. Tapi ketika itu masalah sangat-sangat apa ya, dibilang kayak maling sendal, maling ubi, maling karet kayak itu kan. Itu tanaman karet kan dimaling getahnya atau yang lainnya itu kan bisa dibilang itu mungkin bisa dibicarakan atau mungkin bisa di apa sih namanya? Ya paling tidak jenjang hukumnya jelas lah. Artinya ketika ranah kriminalnya seperti ini ya hukumannya seperti ini. Nah itu menurut kita yang belum tentu kita tahu ranah hukum itu seperti apa. Jadi ketika kita bicara masalah hukum kan hukum itu luas. Luas. Dan seperti halnya ada pasal-pasal kan sekarang yang bisa menjerat siapapun, itu namanya pasal karet yang sering kita sebut pasal karet. Tentang ITE kan, kebebasan aturan kebebasan kita untuk membuat suatu postingan apa di sosial media dan lain sebagainya itu kan ada. Jadi pasal karet ini lebih mengerikan karena ya disebut aja pasal karet berarti itu bisa melebar kemana-mana. Bisa melebar ya. Jadi banyak orang yang salah mengartikan artinya kita membuat suatu hal entah itu berbentuk karya, caption dan lain sebagainya. Namun ketika ranah tersebut bisa menyinggung orang, bahkan instansi sekaligus yang baru-baru ini terjadi, menyinggung instansi, itu bisa dilaporkan dan dijerat oleh pasal dipidanakan. Dipidanakan lewat pasal karet. Nah itu susahnya. Katanya kita demokrasi tapi kita dijerat oleh undang-undang pasal karet seperti itu. Makanya susah, kita berkarya harus memang betul-betul berpikir agar karya tersebut tidak menyinggung satu pihak. Jadi itu lebih susah sekali. Jadi bukan sama dengan masanya waktu Iwan Fals yang suka bikin lagu dulu. Dulu kan masih aman-aman saja karena nggak ada undang-undang ITE. Dan tidak ada undang-undang yang mengikat Tapi sekarang susah, makanya hampir semua aktivis-aktivis yang membuat lagu tentang entah itu perjuangan kritik sosial atau perlawanan dan lain sebagainya itu sekarang udah makin susah. Jadi aktivis-aktivis sekarang itu sudah dihidangkan dengan bui ketika kita mengkritik suatu hal. Kita udah dihidangkan depan-depan ini bui. Ayo lanjut lagi. Nih mau ngomong ini nih loh tempatnya. Ini mau ngomong resikonya kayak gini. Jadi susah. Kesannya kita masih ditakut-takutin ya. Kembali lagi ke zaman dulu. Kamu main panas-panasan bakal sakit atau gimana? Atas dasar kita ketidaktahuan kita tentang hukum, yang pada akhirnya kita akan diarahkan ke sana. Karena kita memang entah itu sengaja kita tidak diberitahukan artinya ilmu tentang hukum. Akhirnya suatu saat kita ingin menyuarakan sesuatu ya kita dihidangkan dengan hukum itu sendiri. Wow, susah jancok. Susah ini. Bisa dibilang sekarang di istilah apa sih pewayangan apa sih yang ini kita sedang perang Bratayuda ya. Bratayuda di mana Pancapandawa dengan personil 5 orang melawan Korawa yang berpersonil lebih dari 100 orang. Jadi saya definisikan di sini di mana Korawa tersebut adalah oknum-oknum yang sering memanfaatkan situasi kondisi seperti saat ini. Terjadi wabah pandemi dan banyak oknum yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan situasi dengan cara salah satunya adalah memalsukan tes COVID dan lain sebagainya. Itu kan Korawa itu. Sedangkan kita sebagai rakyat kecil powernya sedikit. Kalau kita definisikan di Bratayuda ya Pandawa kan powernya sedikit, cuma ada 5 orang. Sedangkan kita harus melawan ribuan orang. Caranya gimana? Ya kita mau nggak mau ya tertindas saja. Ketika kita diam kan kita harus tertindas.
Jadi ini memang perang betul-betul ini. Meskipun perang tidak dalam bentuk fisik, kita perang dalam bentuk mental. Mental kita sedang berperang. Karena apa? Seperti halnya himbauan-himbauan dari pemerintah. Ketika kita keluar, sekarang kita dijegal kan. Yoi. Belum lagi ada denda masker, sedangkan kita untuk penghasilan untuk makan saja sudah susah. Dan harus disuruh diam di rumah. Apalagi harus bayar denda 100.000 kan. Itu nasi jinggo dapat 20 Itu udah modal itu, modal buat jualan. Modal terus belum lagi kita akhirnya kita mau nggak keluar kan, diam di rumah. Ternyata ada statement dari media, jika kalian diam di rumah kalian belum tentu terhindar dari COVID. Loh, seharusnya kita harus gimana gitu jadi kan. Jadi kita dibuat bingung sendiri gitu. Bingung ya, makanya ini perang mental ini. Jadi bisa dibilang ini mungkin pemerintah punya caranya sendiri, dan mungkin kita harapkan pemerintah juga memberikan solusi yang terbaik, dan tolonglah lihat kita yang di sini tidak bisa melakukan apa-apa karena himbauan yang diberikan. Harusnya ada benar-benar solusi yang benar-benar bisa kita gunakan untuk benar-benar bisa ya paling tidak meringankan kita yang di rumah atau meringankan kita yang nggak boleh beraktivitas di luar. Pada dasarnya sebenarnya saya serap dari teman-teman, saudara-saudara, masyarakat semuanya ingin percaya terhadap pemerintah. Artinya orang-orang atau oknum-oknum instansi atau masyarakat semuanya itu nggak ada punya niat untuk melawan pemerintah dan untuk tidak mengikuti apa aturan dari pemerintah. Cuman kondisi seperti ini seharusnya bapak-bapak wakil rakyat kita semuanya itu lebih peka kan, lebih peka di mana kita itu sedang dihadapkan dengan situasi di mana kita itu tidak bisa berbuat apa-apa. Seperti halnya tadi kita keluar kerja nggak bisa, terus di rumah juga bahaya kan. Sudah beli masker, ternyata masker scuba nggak bisa dipakai, akhirnya dagang-dagang masker scuba yang ekonominya kalangan bawah akhirnya merugi kan. Dan kita pun diharuskan membeli masker medis yang harganya lumayan fantastis karena di mana kita beli masker medis 1 kali pakai dibuang kan, kita buang uang loh itu. Nah, itu dia. 5 ribuan ya. Akhirnya kita dihadapkan dengan masalah di mana kita tidak bisa ngapa-ngapain. Jadi cari uang nggak bisa, terus isi perut nggak bisa. Jadi paling tidak lebih peka lah, lihatlah kita ini seperti apa, karena kondisi kita tidak sama. Ada masyarakat kalangan bawah dengan ekonominya yang masih di bawah rata-rata, dan apalagi yang mungkin yang tinggal di pelosok-pelosok. Jadi semata-mata kita tidak bisa menyalahkan hal-hal tersebut. Jadi agak susah. Walaupun mungkin banyak teman-teman kita yang melakukan aksi yang benar-benar peduli terhadap sesama kita yang benar-benar membutuhkan, dan ada juga mungkin wakil-wakil rakyat mungkin yang melakukan hal itu. Nah, di sini oknum ya. Mungkin dimohonkan mungkin lebih banyak lagi aksinya, lebih banyak lagi untuk kesadarannya benar-benar melihat kami yang benar-benar membutuhkan sesuatu hal yang itu emang harus kami butuhkan, istilahnya kayak sandang pangan atau apapun lah yang benar-benar bisa paling tidak mewakili bahwa himbauan pemerintah kita harus diam di rumah, ya paling tidak imbangilah dengan himbauan itu dan juga dari tindakannya juga. Dan di sini juga dari himbauan boleh bekerja di luar atau gimana nya, kita juga tetap melakukan protokol kesehatan yang dianjurkan. Nah, paling tidak di sini apapun isi obrolan kita di sini, lebih kurangnya nanti bisa kalian di komen, tambahkan atau kurangi, atau apapun yang penyampaiannya kurang atau gimana, ya mohon maaf sebesar-besarnya. Ini cuman hanya curahan hati ya sebenarnya. Curhat sesi curhat bersama. Karena kita udah nggak tahu mau curhat kemana. Nah, mungkin lewat ini aja, lewat YouTube ini kita bisa berbagi ya. Mungkin di teman-teman di luar daerah Bali atau ya daerah lainnya juga pengen curhat tentang keadaan kalian di sana, kita tunggu di komen. Atau nanti akan kita lanjut lagi sesi obrolan ini, mungkin ke lebih meluasnya juga, karena kita di sini juga menunggu kabar dari kalian semua. Nah, di sini apapun pembicaraan kita harapkan semua kalian yang sudah menonton ini, kita doakan sehat selalu, jaga terus kondisi, dan kita harap untuk selalu tetap sehat. Apapun kondisinya harus berusaha sehat, karena sehat itu berawal dari pikiran dan diri kita sendiri. Tetap stay di channel Kakul Kela Talk Show bersama Made Rasta. Goodbye.